Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Santri yang Ustadz cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di apel pagi ini. Seekor burung untuk bisa terbang membutuhkan dua sayapnya. Untuk bisa berjalan, seorang manusia membutuhkan dua kakinya. Untuk bisa bergerak, sepeda motor membutuhkan dua bannya. Begitu juga dengan kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan, kita membutuhkan dua hal. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah yang pertama, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita membutuhkan kesabaran, bersabar. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan memasuki surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum mengetahui siapa orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di antara kalian, dan siapa orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa surga yang penuh dengan kenikmatan hanya akan dimasuki oleh orang yang memiliki dua sifat, yaitu bersungguh-sungguh dan bersabar saat di dunia dalam mengerjakan kebaikan. Surga adalah kesuksesan, keberhasilan di akhirat. Dan untuk mencapainya, seseorang harus memiliki kesungguhan dan kesabaran. Anak-anakku, begitu juga dengan kesuksesan, keberhasilan di dunia. Kita juga membutuhkan dua hal, yaitu kesungguhan dan kesabaran. Tanpa keduanya, kita tidak bisa sukses, kita tidak bisa berhasil, kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan. Seorang petani, ketika dia menginginkan sebuah panen, maka dia harus bersungguh-sungguh mencari tanah, mencari biji, menanam biji, kemudian menyiramnya, merawatnya dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Bersabar bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, tapi bertahun-tahun sang petani itu menanam, merawat tanamannya. Mungkin ada yang 5 tahun baru memetik buahnya. Ada yang 7 tahun baru memetik buahnya. Seorang petani akan memperoleh, akan memanen buah tanaman setelah melewati kesungguhan, kesabaran dalam menanam. Begitu juga seorang santri. Dia akan meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, apabila dia bersungguh-sungguh dan bersabar. Yang pertama, bersungguh-sungguh.
Dalam hal apa kita bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Kita akan sukses apabila kita ditolong Allah. Dan kita akan ditolong Allah kalau kita menegakkan ibadah. Ibadah adalah jalan meraih pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunaikan ibadah, lalu Allah akan hadirkan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ibadah menghadirkan pertolongan, dan dengan pertolongan Allah kita akan sukses. Maka seorang santri, dia harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh seperti halnya dalam sholat. Tidak bermain, tidak bercanda-canda, tidak lalai, tidak mengantuk dalam mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat dengan penuh kesungguhan, karena dia sadar ini adalah salah satu ibadah yang akan mengantarkan pada kesuksesan atas pertolongan Allah. Bayangkan, ya, Nabi saja beribadah sampai kakinya bengkak melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita ingin sukses, lalu kita bermain-main dalam beribadah, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka sulit untuk meraih kesuksesan. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Kemudian yang mengantarkan kita pada kesuksesan diantaranya adalah doa. Karena Allah berjanji mengabulkan doa. Kita berdoa meminta kesuksesan, dan Allah berjanji akan mengabulkannya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Maka santri bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sia-siakan waktu antara adzan dan iqamah. Jangan kau gunakan untuk bermain, untuk bercanda, untuk melamun, untuk melakukan hal yang sia-sia. Tapi gunakanlah untuk berdoa. Menjelang berbuka, berdoa. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Doa-doa kita bisa menjadi jalan kesuksesan kita. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan kita boleh berdoa meraih kesuksesan. Kemudian di antara hal yang mengantarkan kita pada kesuksesan adalah Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran. Rasulullah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, merendahkan sebagian kaum yang lain. Allah angkat hambanya dengan Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran. Jangan kita bercanda, melamun di dalam halaqah. Karena sifat seperti itu tidak akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan diantaranya adalah ilmu. Ya. Allah mengangkat orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ilmu membuat kita mulia. Ilmu membuat kita sukses. Maka anak-anakku, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Ya. Kalian harus datang tepat waktu. Kalian harus memurajaah sebelum masuk kelas. Kalian harus sungguh-sungguh fokus mengikuti penjelasan. Kalian harus sungguh-sungguh menghafal setiap pembahasan demi pembahasan. Jangan kalian melamun, jangan kalian bercanda, jangan kalian bermain-main. Ilmu akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Carilah, raihlah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Santri yang bermain-main saat belajar, dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Karena dia menyia-nyiakan ilmu. Dia sia-siakan sesuatu yang mengangkatnya.
itu adalah kerugian. Dan di antara yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan adalah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Karena sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Allah berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik, kebaikannya akan kembali kepada kalian. Maka berbuat baiklah kepada siapapun. Di pondok ini, kepada guru berbuat baiklah. Kepada teman berbuat baiklah. Kepada lingkungan berbuat baiklah. Kepada teman berbuat baiklah. Jangan saling bermusuhan. Apa yang kita punya yang kita bisa beri, berbagilah, berbuat baiklah. Jika kita tidak punya uang, jika kita tidak punya makanan untuk kita berbagi, ya, berbuat baiklah meskipun hanya dengan senyuman, meskipun hanya dengan kata-kata. Jadilah orang baik. Ya, orang baik, dia sangat dekat dengan kesuksesan. Berbuat baiklah, bersungguh-sungguhlah. Ya, saat mengerjakan tugas, ya, piket, membersihkan, merapikan, memasak, itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh manusia, oleh orang-orang di sekitar kita. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Jangan kita bermain-main dalam mengerjakan tugas. Ingat, setiap tugas yang diberikan mengandung kebaikan. Tidak mungkin sesuatu yang buruk kita tugaskan kepada santri. Maka setiap tugas yang diberikan kepada kita, kerjakanlah dengan baik, karena itu kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita, bisa jadi berbentuk kesuksesan-kesuksesan yang kita impikan pada suatu hari nanti. Kemudian yang kedua adalah kesabaran. Anak-anakku, kita selain bersungguh-sungguh, kita juga membutuhkan kesabaran. Karena apa? Karena kesabaran yaitu ketahanan, ketegaran dalam menjalani sesuatu itu dibutuhkan. Tidak cukup hanya dengan memulai, tidak cukup hanya dengan menjalani, tapi untuk sampai garis finish, untuk sampai berhasil, kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran. Cepat atau lambat, sadar atau tidak, kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita ingin berhenti, ingin menyerah. Ya. Ada kalanya keadaan-keadaan yang membuat kita kurang nyaman. Di pondok ini mungkin kita mendapatkan makanan yang tidak sesuai selera kita. Kita menghadapi sikap teman yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada sikap guru yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang membuat hati kita terusik. Ingat, hal-hal tadi jangan membuat kita berhenti, jangan membuat kita menyerah. Kita harus sabar, kita harus hadapi, kita harus lewati, kita harus sabar untuk sampai pada keberhasilan, untuk sampai pada kesuksesan. Kita harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena kita tidak tahu, ya, kapan waktunya kita memperoleh hal besar yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kita harus menjalani, kita harus melewati. Dan jangan kesulitan, keperihan membuat kita berhenti. Ingatlah janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Anak-anakku, saat kita diterpa kesulitan-kesulitan, rasa sakit, rasa sedih, rasa sulit, janganlah kalian menyerah. Kalian harus sabar. Kalian harus sabar.
Ingat, setelah kesulitan, bersama kesulitan, Allah siapkan kemudahan. Setelah penderitaan ini, Allah siapkan kebahagiaan. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kesungguhan dan kesabaran adalah sikap, sifat yang harus kita latih, yang harus kita miliki. Karena dengan dua hal ini, insya Allah, atas izin Allah, kita akan memperoleh kesuksesan yang ingin kita raih. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang membuat hati orang tuanya bahagia, anak-anak yang akan membuat bangga ayah dan ibunya, yang akan membuat bangga keluarganya. Mari kita sambut masa depan yang baik, masa depan yang cerah, dengan kesungguhan dan kesabaran. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.